guys. Hai hai. Perkenalkan, namaku Sandrina Tabita Hafsari dan ini teman-temanku guys. Aku Netania. Aku Renat. Oh ya guys, kalian lagi apa nih? Aku gabut banget asli. Iya nih, sama banget sih. Gimana kalau kita ngobrol aja nih? Ya boleh, ayo. Mumpung lagi pandemi gini nggak bisa kemana-mana, jadi gabut. BTW, kan ke gerejanya offline atau online sih? Kalau aku online sih, jadi via live streaming dari rumah gitu. Aku ya juga offline. Berpengaruh banget nggak sih ini pandemi ke kebutuhan rohani kita? Iya sih, berpengaruh banget. Nah, sebenarnya itu banyak banget ya pengaruh gereja ke dunia itu. Karena gereja itu dapat menjadi nilai-nilai Injil dan dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia, gitu. Tapi toh kemarin aku ke salah satu gereja gitu loh. Desain gerejanya bagus banget, kayak klasik gitu. Sama orang-orangnya lebih modern gitu loh. Dari segi pakaiannya apalagi. Tapi mereka orang-orangnya juga ramah, baik, sama nggak sombong. Jadi pas banget sih gerejanya. Tetap mengajarkan ajaran Tuhan walau setiap orangnya udah berubah ke kebudayaan yang lebih modern. Ya, bener banget sih. Apalagi lingkungannya ya, berpengaruh banget. Tapi bagus loh, mereka tuh juga terinspirasi dari dunia luar tentang sosial budayanya. Dan pengetahuan mereka tuh juga luas banget. Iya, bener banget, Net. Ternyata dampak permasalahan dunia itu sangat berpengaruh sama ajaran-ajaran Tuhan. Kayak saling mengasihi gitu loh, terus tidak membeda-bedakan sesama, mau membantu tanpa memilih-milih. Ternyata pengaruh gereja ke dunia tuh besar banget. Apalagi ajaran-ajaran yang dikasih itu sangat berpengaruh buat kehidupan kita gitu loh. Tapi jangan salah lu, pengaruh globalisasi di dunia itu nggak cuma positifnya aja, ada juga negatifnya. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin tambah banyak, beragam juga. Tidak hanya dari satu bidang aja, tetapi dalam berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ideologi, pertahanan, maupun keamanan. Ya, bener banget. Aku jelasin ya. Kalau dilihat dari bidang politik sendiri, ancaman yang terlihat itu masalah korupsi, ya kan? Jadi korupsi itu termasuk salah satu ancaman terbesar dalam segi politik di Indonesia. Kayak yang kita tahu, kalau Indonesia sendiri itu masih banyak para pejabat yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya untuk mencari keuntungan pribadi, ya dengan cara melakukan korupsi tadi. Tapi ada tapinya nih. Sayangnya hukuman yang diberikan kepada si koruptor itu kurang adil. Sampai ada yang kayak nyimpulin gitu, semakin besar uang yang dikorupsi, maka semakin ringan hukuman yang didapatkan. Nah, kita juga bisa lihat dari sisi pemerintah juga nih, karena juga banyak anggota negara, terutama jaksa dan hakim, yang menerima suap dari para koruptor agar si koruptor itu terbebas dari hukumannya. Ya, jadi akibatnya kasus korupsi itu susah diatasin gitu. Karena hukumannya emang yang nggak terlalu sesuai dan terlalu ringan. Ya, harapannya sih semoga pihak pemerintah lebih adil ya dalam memberikan sanksi atau hukuman yang sepadan. Dan juga melihat dari sisi masyarakat supaya masalah korupsi itu lama-lama berkurang dan semakin membaik. Dan selain itu, karena salah satu pengaruh dari globalisasi sendiri, maka juga banyak munculnya ancaman terorisme. Terorisme itu kayak salah satu ancaman politik dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri. Terutama yang sangat mengkhawatirkan itu kayak berbagai negara, yaitu terorisme dari luar negeri, yaitu ISIS. Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa tindakan terorisme, kayak contohnya tuh kasus pengeboman di 3 gereja di Surabaya yang terlaksana waktu itu tuh tanggal, kalau nggak salah tuh 13 Mei 2018 yang lalu itu. Terus, nggak cuma itu aja guys,
ancaman bidang sosial dan budaya juga ada karena adanya pengaruh globalisasi sendiri, sehingga masyarakat cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, munculnya sikap hedonisme, serta munculnya sikap individualisme. Nah, iya, kebanyakan masyarakat sekarang itu kayak ini nggak sih, kayak lebih cenderung mengikuti budaya kebarat-baratan dan ngikutin tren gitu. Terutama generasi milenial kayak kita gini nih. Misalkan ada barang yang tren dikit, terus kita jadi pengen ikutan beli dan nggak mikir kegunaannya tuh buat apa. Nah, itu termasuk pola hidup konsumtif yang perlu banget kita hindari. Bener nggak? Yap, aku setuju banget. Oke, lanjut. Selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu dengan adanya ancaman globalisasi perekonomian. Dampak negatifnya dari globalisasi ekonomi sendiri, yaitu Indonesia sendiri dibanjiri dengan munculnya produk-produk asing dan juga menyebabkan proses kegiatan ekonomi dalam negeri dikuasai oleh pihak asing. Dan di bidang ideologi, contohnya ancaman ideologi Pancasila. Kalau ancaman di dalam bidang pertahanan dan keamanan diri yaitu berupa ancaman militer seperti pemberontakan senjata. Berarti dampaknya banyak juga ya ternyata. Padahal kalau kita ingat-ingat, pahlawan kita, Bapak I.R. Soekarno sendiri, perjuangannya itu besar banget buat negara kita. Dan juga merelakan seluruh jeripayahnya buat negara kita. Bener banget. Ia memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan loh. Bapak Soekarno tuh adalah tokoh dan tokoh bangsa lainnya memiliki semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang merupakan kekuatan batin apalagi saat merebut kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan rakyat tuh. Dan Bapak Soekarno juga pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Pada saat perumusan dasar negara Indonesia itu juga merupakan hasil kerja keras yang melibatkan banyak tokoh, di antaranya tuh kayak Soekarno. Beliau yang berjuang keras tanpa mengenal menyerah, dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih juga, dan penuh semangat untuk merumuskan dasar negara. Tapi sekarang sedih itu banyak generasi muda yang kurang peduli dengan permasalahan yang terjadi di negara kita gitu loh. Mereka terlalu fokus dengan dirinya sendiri sehingga tidak melihat banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Apalagi tentang globalisasi. Semakin mudahnya nilai-nilai barat yang masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualisme dan hedonisme. Nah, adanya gaya hidup hedonisme juga sangat terlihat dampaknya. Sekarang itu banyak banget masyarakat Indonesia yang pakai model rumah gaya ke Eropa-Eropaan gitu. Soalnya model rumah Eropa itu terlihat lebih sederhana, tapi klasik dan elegan, dan menjadi daya tarik sendiri. Tapi, globalisasi nggak mempengaruhi itu aja. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di dalam masyarakat, termasuk aspek budaya. Globalisasi sendiri berdampak langsung terhadap karya seni atau yang biasa kita sebut seni rupa. Terutama di masa sekarang ini nih, karya seni itu semakin berkembang pesat. Seperti yang dapat terlihat bahwa sekarang ini tuh sudah banyak diadakan pameran karya seni. Pameran karya seni ini juga ada yang dilakukan secara langsung dan juga ada yang dilakukan secara online. Dikarenakan pengaruh dunia yang semakin berkembang jauh kayak sekarang ini kan, jadi hanya dengan menggunakan ponsel saja, dimanapun siapapun bisa mengikutinya tanpa batas. Oh, itu juga pengaruh banget sih. Orang sekarang jadi kurang berkomunikasi dengan yang lain. Kalau apa-apa online, semua pasti jadi kurang menjalin kebersamaan gitu loh. Emang bagus sih kalau online semua warga jadi bisa lihat. Tapi kan pengaruhnya jadi ke sikap masyarakat, sehingga individualisme gitu loh. Ya udahlah, yang penting kita sekarang jadi generasi yang baik dan bijak ya guys, yang bisa membawa negara kita dalam kemajuan yang baik juga pastinya. Dan jangan lupa, nilai-nilai ajaran gereja yang membangun juga harus kita bawa. Banyak banget loh yang udah jadi bekal kita buat menjalani kehidupan sekarang yang cukup luas dan berat ini. Oh iya, ngomong-ngomong,
gimana ya caranya biar ciri khas Indonesia tuh bisa go internasional? Biar orang luar tuh juga kenal sama Indonesia gitu loh. Ada caranya dong. Indonesia itu terkenal banget sama makanannya, Bit. Jangan salah, contohnya aja rendang. Rendang itu masakan daging yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam. Biasanya sih sekitar 4 jaman atau lebih lah. Hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam, pekat, dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dengan waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Nah, terus emang apa sih yang buat rendang itu bisa go internasional? Atau mungkin rendang itu punya sejarahnya tersendiri? Atau filosofinya mungkin? Jadi gini loh, rendang itu memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Secara simbolik, daging atau daging sapinya melambangkan niniak mamak atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa melambangkan cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai melambangkan alim ilama yang bertegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan yang terakhir adalah pemasak atau bumbu melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Katanya juga ya, dalam tradisi Minangkabau tuh rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap perayaan adat, seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan gitu loh. Kayak ada iklan Jawa dulu tentang rendang. Tapi aku mau nyoba deh pakai bahasa Jawa ya, guys. Rendang itu makanan khasnya Minangkabau. Rasane kuwi enak, gurih, manis, lan dagingnya empuk tenan. Rendang iku makanan khas Indonesia sing wis tingkat internasional. Sampai-sampai artis luar negeri sing jenenge Gordon Ramsay iku datang ing Indonesia terus masak rendang loh. Lan ujar, rendang minangka panganan sing disenengi meh kabeh masyarakat Indonesia. Daging sapi dimasak nganti empuk lan diwenehi rempah-rempah khas Minangkabau. Mulak men aku pengen ngundang kabeh wong Indonesia kanggo ngembangke panganan saka Minangkabau. Aku yakin rendang iso mlebu internasional. Lan nyebar ing macam-macam negara manca. Apa wae regane sing terjangkau lan rasane enak, mestine masyarakat njaba go bakal seneng lan seneng. Bener banget, setuju. Oh ya, di rumah kayak gini kalian ngapain aja sih? Apalagi pandemi kayak gini kan, pasti kerjaannya makan terus. Olahraga juga nggak kalian? Jangan bilang nggak nih. Loh. Jangan tanya lagi dong. Kalau ini aku ya pasti olahraga lah. Senam gitu yang simple terus gampang dilakuin di rumah. Ya enggak? Iya guys, aku juga senam loh. Tapi senam yang berirama, bukan yang asal-asalan gitu. Aku biasanya sih senam aerobik. Senam aerobik. Itu kayak apa sih, Bit? Nah, nih, aku jelasin ya. Senam aerobik itu senam dengan rangkaian gerakan yang terpola maupun tidak terpola, diserta dengan irama musik yang memiliki ketentuan ritmis, kesinambungan, dan durasi tertentu. Gerakan senam aerobik juga memerlukan penggunaan oksigen yang tepat dan dilakukan secara cepat. Dan ngelakuinnya pun gampang kok guys, kayak contohnya nih, side kick. Itu caranya yang pertama berdiri tegak, dan kedua telapak tangan mengepal di depan dada, serta pandangan lurus ke depan. Kedua, ayunkan kaki ke kanan, ke samping, sampai lurus dan sejajar pinggang, sambil meluruskan tangan ke samping sejajar kaki kanan dalam keadaan yang mengepal. Punggung tetap dalam kondisi lurus dan tubuh tidak condong ke depan. Yang ketiga, lakukan gerakan yang sama pada kaki kiri. Dan yang terakhir, lakukan juga gerakan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Tuh. Dan denger-denger juga nih, manfaat senam aerobik juga banyak banget loh. Contohnya kayak untuk menurunkan berat badan.
Soalnya olahraga ini juga bisa membakar kalori dalam jumlah yang cukup banyak. Terus juga bisa meredakan atau mengatasi stres yang melanda. Senam aerobik juga bisa membuat kondisi emosional menjadi baik karena tubuh akan menghasilkan hormon yang dinamakan hormon endorfin. Walah, yo. Wah, hari ini banyak banget ya sing bisa kita obrolin gitu loh. Lumayan kan, hitung-hitung sekalian habisin waktu yang lebih banyak manfaatnya. Kayak gini daripada cuma main HP seharian, bikin mata sakit aja. Semoga pandemi ini cepat selesai ya. Dan semoga juga permasalahan globalisasi kita juga berakhir. Yang terpenting kita harus menjaga sosial budaya kita dengan baik. Bahkan bisa menyejahterakannya juga. Jangan sampai sosial budaya yang ada di Indonesia perlahan menurun dan pudar. Iya, ya udah guys, cukup sekian podcast kita hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat buat kita semua, oke? Betul banget. Oh ya, sebelum penutupan nih, jangan lupa ingat kata-kata Pak Ki Hajar Dewantara. Kalau pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Bye.